Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Endang Sri Rejeki, tempat tanggal lahir Bandung 24 Mei 1978. Alamat Dusun Sukamulya, Desa Cigentur. Guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Nomor HP 0813947005. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pandemi COVID-19 akan segera berakhir di muka bumi ini, agar kita bisa belajar dengan cara tatap muka. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita semua belajar dengan cara daring atau online. Namun, walaupun kita belajar secara daring atau online, pembelajaran kita harus efektif. Apa saja tips-tips belajar dengan baik dan benar? Tahukah kalian apa yang dimaksud belajar efektif itu? Baiklah, marilah kita simak materi belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Berikut ini adalah beberapa tips belajar yang baik dan benar. Pertama itu adalah belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang tua. Dalam belajar berkelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun yang belum dijelaskan oleh guru. Kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Maksudnya, bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau di buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca di mana saja. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media contekan ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Kemudian, sesuaikan target pencapaian dan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik, sehingga hasilnya akan maksimal. Yang keempat, yaitu disiplin dalam belajar. Belajarlah dengan tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main, dengan konsentrasi yang penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka lakukanlah. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Kemudian, lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Untuk bermain game, silahkan Ananda pilih game yang mendidik ya. Jangan yang menimbulkan kekerasan, sehingga akan menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Selanjutnya yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Nah, silahkan kalian kalau ada hal-hal yang belum jelas, maka tanyakanlah kepada guru, teman, ataupun orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika kita bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Namun untuk saat ini kita belajar secara online. Untuk itu silakan kalian catat hal-hal yang dirasakan penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Selanjutnya adalah hindari belajar berlebihan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan terutama bagi kalian.
Selanjutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian, karena mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Selanjutnya adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya adalah kerjakan PR. Nah, ini adalah bagian yang paling penting. Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan apapun. Jangan menunda-nunda mengerjakannya. Enak kan kalau kita cepat mengerjakan PR, jadi masih punya banyak waktu untuk bermain dan nonton TV. Selanjutnya adalah selalu mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan. Jadi, setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi kalian tidak usah repot terlalu banyak mempelajarinya. Asik kan? Selanjutnya adalah cukup istirahat, makan, dan bermain. Jadi, kita harus dapat membagi waktu antara belajar, kemudian waktu makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari. Jadi, kalian tidak akan ngantuk di kelas atau saat pembelajaran online, kalian tidak ngantuk. Selanjutnya, kalian harus banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Jadi, pelajaran yang tidak disukai itu jangan dihindari, tetapi kalian harus banyak berlatih. Selanjutnya, ikutilah ekstrakurikuler yang kamu senangi. Silahkan kamu pilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat kamu. Selanjutnya adalah cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru ketika kalian belajar di rumah. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Selanjutnya adalah niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, games, atau lawan jenis, dan lain-lain. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah lokasi dan situasi yang kondusif. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. Selanjutnya adalah metode imitasi. Pada proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Jadi kalian meniru guru, tapi tirulah hal-hal yang baik saja ya. Metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafalkan kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perilaku, etika, dan tradisi. Sehingga kalian harus meniru hal-hal yang positif saja. Selanjutnya adalah trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah, namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali. Sampai pada akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Selanjutnya adalah metode berpikir. Melalui metode berpikir ini, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dan demikian, dia akan bisa menarik kesimpulan dengan pilihannya tersebut. Maka dari itu, kata kuncinya adalah memberikan Ananda pertanyaan yang menurutnya paling mudah. Dengan demikian, anak tersebut akan selalu belajar dan berpikir. Selanjutnya adalah mulailah dari yang kecil. Mulailah
kalian belajar dengan topik yang paling Ananda kuasai atau yang paling gampang. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita langsung down and putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Selanjutnya adalah sering-seringlah praktis atau latihan. Nah, latihan itu adalah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula Anda dalam mengerjakannya. Selanjutnya adalah menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jadi, tidak hanya dalam buku, silakan kalian menggunakan sumber dan media dari yang lainnya seperti mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku, majalah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mohon bimbingannya. Jangan lupa kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan pertolongan beliau kita akan menjadi sukses dalam pembelajaran. Karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Amin ya robbal alamin. Sekian materi dari Ibu, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pandemi COVID-19 akan segera berakhir dan kita akan belajar secara tatap muka sehingga belajar kita akan lebih efektif dan efisien.